Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Filang Pradana akan menjelaskan mengenai pemikiran Gus Dur tentang Islam Nusantara. Konsep Gus Dur itu sebenarnya bukan Islam Nusantara pada awalnya, melainkan mengenai pribumisasi Islam. Terkait dengan apa yang disebut Islam Nusantara tadi, yakni perwujudan Islam melalui tradisi dan budaya lokal Nusantara. Kata melalui di sini punya arti bahwa antara Islam dan tradisi lokal tidak mengalami redaksi. Dengan kata lain, Islam tetap pada karakternya. Budaya juga tetap pada karakternya, sehingga satu sama lain tidak bersifat dominatif. Berbeda dengan kata ke dalam, yang punya arti bahwa kedua entitas tersebut saling melebur atau berasimilasi sehingga hilang sama sekali. Terkait istilah pribumisasi Islam, Gus Dur menjelaskan bahwa dirinya menggunakan istilah pribumisasi Islam karena kesulitan mencari kata lain. Domestikasi Islam terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengebirian pendirian dan konsep pribumisasinya ini. Gus Dur juga ingin menjelaskan bahwa wilayah pribumisasi Islam bukan pada inti keimanan dan ibadah formal, namun perwujudan Islamnya. Sehingga tetap Islam 100% tetapi tidak hilang karakternya. Gus Dur menggagas pribumisasi Islam karena memahami dan melihat fenomena keislaman di Indonesia yang justru mereduksi budaya dan lokasi oleh bangsanya sendiri dengan menonjolkan diri bersama simbol-simbol lokalitas Arab secara verbal maupun fisik. Tidak hanya itu, mereka bahkan menganggap bahwa Islam itu Arab, sehingga menolak bentuk keislaman lokal yang sesungguhnya manifestasi universalisme Islam. Artinya, sesungguhnya lokalitas diwarnai oleh Islam, bukan sebaliknya. Islam diwarnai oleh lokalitas, sehingga pada titik ini, pribumisasi Islam menemukan urgensinya sebagai metode dalam membentuk Islam Nusantara. Dengan tetap mengakomodasi budaya, seseorang tetap bisa menjadi Muslim 100% dengan dia tetap menjalani tradisi dan budaya seperti nyadran, sedekah bumi, selamatan, dan tradisi-tradisi lokal Nusantara yang lain menjadi basis kultural kehidupan Nusantara. Gus Dur mengatakan, yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, bukan ajaran yang menyangkut inti keislaman dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan Quran, Batak, dan hadis Jawa. Islam tetap Islam di mana saja berada, namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Dan itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Widiawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pribumi Islam sebagai metodologi. Secara historis, pribumi Islam adalah cara Gus Dur atau NU pada umumnya untuk menolak Arabisasi. Tetapi pemikiran baru yang datang dari Gus Dur ini, sejak dulu pesantren sudah mempunyai kecenderungan untuk menghadirkan jenis keislaman yang khas di Indonesia. Gus Dur berjasa dalam menteorikannya dan memberi nama jenis perjuangan yang dilakukan oleh para ulama Indonesia sejak Wali Songo sampai sekarang. Perlu dicatat bahwa Gus Dur dalam konteks Islam Nusantara hanya berbicara tentang pribumi Islam yang merupakan proses dan mekanisme bagi terbentuknya kultur Islam di Nusantara. Dalam kaitannya, wilayah Islam Nusantara berada pada wilayah Islam dan budaya Nusantara, maka pribumisasi Islam menjadi metodologi bagi pembumian Islam ke dalam budaya tersebut. Pribumisasi Islam merupakan proses peleraian ketegangan antara Islam dan budaya, dan Islam merupakan agama yang memuat jaringan aturan, sedangkan budaya merupakan kreasi manusia untuk memuat proses perubahan. Oleh karena itu, pribumi Islam memuat beberapa pemahaman,
Yang pertama yaitu pribumi Islam adalah sebagian dari sejarah baik di negeri Arab maupun di negeri yang lain. Kedua, pribumi Islam bukanlah Jawanisasi atau sinkretisme, sebab ia hanya proses mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Yang ketiga, adanya prinsip yang keras dalam hukum Islam, maka adat tidak bisa mengubah nas, melainkan hanya mengubah atau mengembangkan aplikasinya saja, dan aplikasi tersebut bisa berubah dengan sendirinya. Yang keempat, kulturalisasi Islam. Poin ini yang melahirkan bentuk Islam dalam kultur lokal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Dwi Febrianti, NIM 2011 0201 0001 akan menjelaskan mengenai rumusan pemikiran Gus Dur. Proses pribumisasi Islam dalam kerangka manifestasi Islam dalam bentuk budaya lokal ini menjadi mekanisme kultural bagi terbentuknya Islam Nusantara. Dalam perkembangannya, Gus Dur memiliki dua pemikiran tentang Islam Nusantara. Yang pertama, deskriptif. Model pemikiran ini bersifat menggambarkan fakta Islam di Nusantara beserta keragaman karakter kulturalnya. Dalam model ini, Gus Dur bersifat bebas nilai dan hanya ingin mendeskripsikan kemajemukan Islam di Nusantara. Yang kedua, preskriptif. Dalam model pemikiran ini, Gus Dur sudah memiliki preskripsi tertentu dalam melihat apa yang terbaik dari Islam Nusantara. Preskripsi ini lahir dari pribumisasi Islam sebagai paradigma keislamannya. Oleh karena itu, Gus Dur telah menempatkan pribumisasi Islam yang merupakan mekanisme akulturasi Islam dan budaya Nusantara sebagai paradigma keislaman yang menentukan idealitas keislaman di Nusantara dan di Indonesia. Oleh karenanya, paradigma pribumisasi Islam kemudian melahirkan corak ideal Islam Nusantara yang unik karena memiliki sistem nilai dan pola budaya tersendiri. Pada titik inilah, Gus Dur sudah tidak bebas nilai lagi karena ia membasiskan diri pada paradigma Islam pribumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.